bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali untuk pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini. Amin. Kita penuh dengan sukacita. Amin. Yang penuh sukacita kita lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk kita bangkit berdiri. Mari kita mau persiapkan segalanya di hadapan Allah Bapa kita yang di surga. Kita mau persembahkan yang terbaik, yang termanis bagi sembahan kita, Elohim Yahweh, Bapa kita di surga. Mari kita tundukkan kepala kita rendahkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. 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 Engkau layak disembah, dipuji. Engkau layak,
Mari dengan sungguh hati katakan Engkau layak, Engkau layak, layak disembah, Ibu Engkau layak, Engkau layak, layak disembah Allah. Allah Israel, nama terpuji, Elohim Yahweh, yang maha tinggi, yang maha mulia, maha perkasa, yang maha suci, Allah yang katakan Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang maha besar. Bersama malaikat kami menyembah kepadamu. Serukan haleluya, 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 haleluya. Angkat hatimu, angkat pujianmu kepada Dia, angkat sembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya.
bangkit berdiri hadapannya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Haleluya. 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 Terpuji-pujilah nama-Mu Allah Bapa kami yang di surga. Segala hormat pujian, segala syukur kami hanya bagi-Mu. Kita siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Saya mau lihat jemaat Tuhan, kita mau angkat tangan bersama-sama. Haleluya. Kita berikan salam satu sama lainnya. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat suara kita. Kita mau angkat pujian kita di hadapannya. Lebih meriah lagi kita memuji Dia. Haleluya. Amin. Kami bersuka cita bersama-sama pada pagi hari ini Bapa. Kami memuji menyembah-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, ku angkat suaraku memuji-Mu, ku angkat jiwaku menyembah-Mu, Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Katakan, hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah, Allah Israel, Allah yang benar, Kau maha tinggi, maha besar. Sekali lagi dengan meriah katakan, ku angkat suaraku memuji-Mu, ku angkat suaraku menyembah-Mu, Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah, Allah Israel, Allah yang benar, Kau maha tinggi, maha. Angkat tangan berkatakan, haleluya. Mari angkat suara kita, angkat pujian kita bersama-sama. Mari katakan, ku angkat suaraku memuji-Mu, ku angkat jiwaku menyembah-Mu, Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah, Allah Israel,
suara kami memuji-Mu, menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, katakan kudus, 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 terpujilah nama-Mu selamanya. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari lebih lagi kita sembah Dia, Allah yang hebat, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Dari tempat ini kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat suara, kami memuji, menyembah-Mu, Allah yang hebat. Haleluya. Kagum akan diri, katakan Allah yang hebat. Amin. Lalu rencana-Mu atas kami
saja katakan, Allah yang amin. Katakan, haleluya. Hidupku lebih lagi katakan, Allah yang hebat, yang menggenggam hidupku dalam tangannya, menjaga memeliharaku. Allah yang dahsyat, takkan meninggalkan perbuatan tangannya. Hidupku miliknya selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami selalu ingin selenggang dalam hadirat-Mu. Kami selalu ingin tinggal bersama-sama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini, katakan, ku mau
selalu di hadirat-Mu, ya Bapa. Ikuti dengan hadir-Mu, ya Bapa. Hidup kudus tak bercela di hadapan-Mu. Di hatiku mengasihi-Mu, ya Bapa. Bagaimana seharusnya di hadapan-Mu. Inilah doaku, Kau dapati aku di antara manusia. Ku berkenan di mata-Mu, bagai keharuman di hadapan Tuhan. Selalu menyenangkan-Mu, menyukakan hati. Inilah doaku, ya Bapa. Ini mari kita makin berdiri di hadapan-Nya. Haleluya. Di antara manusia ku berkenan di mata-Mu, bagai keharuman
Hadirat-Mu melingkupi kami Bapa. Haleluya, kami sembahkan. Haleluya, Bapa kami yang ada di surga, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bapa, kami menantikan firman-Mu saat ini. Biar Engkau sendiri yang memberkati kami melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Bapa, Engkau urapi sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah kebenaran yang berasal daripada hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus Engkau menuntun kami ke dalam segala kebenaran-Mu di tempat ini sekarang ini Bapa. Memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengalami hadirat dan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang yang menerima Allah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena memang itulah proyeksi Allah terhadap orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi anak-anak Allah. Tentu hal ini saudara, menjadi anak Allah tidaklah otomatis. Kita ditebus dulu oleh darah Yesus. Kita dilayakkan untuk menghampiri, untuk bisa menghampiri Bapa kita. Lalu ada Roh Kudus yang memateraikan hidup kita. Seperti dikatakan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 14. Barang siapa dipimpin Roh Allah, ia adalah anak Allah. Terus ada Injil yang mengubahkan pola berpikir kita. Yang mengubahkan pikiran kita dari pikiran atau pola hidup anak dunia menjadi pola hidup anak Allah. Serta ada didikan atau penggarapan Allah di dalam setiap hidup kita. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat 28 berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ya, dan rencananya adalah kita menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jadi kita sebagai orang percaya harus mengerti ketika kita menerima Tuhan Yesus, apa yang atau kemana tujuan hidup kita, saudara? Tujuan hidup kita adalah menjadi anak-anak Allah, yang sama dengan menjadi seperti Tuhan Yesus. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat 29, kita yang dipilih dari semula, dipanggil dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempelajari Alkitab dengan baik, seperti yang sering saya katakan, tidak ada yang namanya anak Tuhan, kecuali Tuhannya huruf besar semua. Yang ada itu anak Allah. Saudara ketik cari di Alkitab, nggak ada anak Tuhan, anak Allah. Artinya kita anak Bapa di surga, kita saudara
Bagi Tuhan Yesus adalah yang sulung di antara banyak saudara. Kalau ada orang berkata kita anak Tuhan Yesus, itu tafsiran saja, saudara. Saudara nggak akan menemukan dalam Alkitab bahwa kita anak Tuhan Yesus. Yang ada kita saudara Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah, ya, tertulis dalam Matius dan juga Lukas, ada ibunya, ada saudaranya mencari dia. Orang banyak berkata, ibumu dan saudaramu mencari engkau. Tuhan Yesus berkata, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Ibuku dan saudaraku ialah mereka yang melakukan firman serta melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita diproyeksi menjadi anak Allah. Dan menjadi anak Allah itu tidak otomatis. Artinya saudaraku, ada proses. Firman berkata, orang yang percaya diberinya kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Diberi kuasa. Dalam bahasa Alkitab saudaraku, exousia itu artinya diberi fasilitas. Yang pertama, kita harus ditebus. Ditebus. Yang kedua, ada Roh Kudus yang memateraikan. Nah, kenapa di dalam agama lain tidak mempercaya atau tidak mengenal Roh Kudus, sedangkan dalam kekristenan ada? Tujuan utama selain dari Roh Kudus itu memperlengkapi, ya, para orang percaya untuk melayani, salah yang paling utama adalah Roh Kudus itu memimpin kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah, itulah tujuan utama dari peranan Roh Kudus itu. Roh Kudus memimpin kita dalam segala kebenaran agar kita mengenal kebenaran. Dan Roh Kudus juga memimpin kita untuk memahami isi hati Bapa. Nah, lalu ada Injil yang mengubahkan pola berpikir kita. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16, Rasul Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Demikian kata firman Tuhan. Jadi saudara, orang percaya juga harus belajar firman. Belajar kebenaran firman. Nah, ini betapa pentingnya gereja-gereja harus memberitakan firman yang benar, yang seperti yang Yesus atau Tuhan Yesus kita ajarkan kepada kita. Ya, Injil yang benar, yang seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang sanggup mengubahkan pola berpikir kita. Serta saudaraku, didikan atau penggarapan Allah. Setelah kita tahu firman saudaraku, seperti yang saya sampaikan bahwa kita tidak hanya membaca judul, kita tidak hanya mengetahui firman, tetapi Tuhan juga mau kita merasakan, mempraktekkan firman itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya rohaniawan saja, pendeta, majelis, pastor yang harus menguasai firman. Semua kita harus menguasai firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Ada amin, Bu Saudara? Ya. Oleh karena itu gereja harus menjadi, ya, yang sering katakan Pak Eras, gereja harus menjadi sekolah Alkitab. Tidak cukup hanya menjadi sekolah Alkitab, tapi gereja juga harus mempraktekkan, menjadi teladan dari apa yang diajarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang mau kita perhatikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini adalah penggarapan atau didikan Allah dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Bapa atau anak Allah, maka yang berhak mendidik kita adalah Bapa itu sendiri. Saya nggak tahu berapa bulan ini Tuhan terus menaruh, ya, kalimat ini di dalam hati saya. Yang berhak menjadi atau yang berhak mendidik kita sebagai anak-anak Allah, ya Bapa kita.
Nggak ada orang yang mendidik anak orang lain atau anak orang lain dididik oleh orang tua lain, saudara. Pasti orang tuanya sendiri. Seperti di dalam Ibrani 12 ayat 6 atau 7 dikatakan ya, bahwa tidak mungkin seorang anak tidak dihajar oleh ayahnya. Oleh ayahnya, bukan ayah orang lain. Saya merenungkan bahwa pernyataan ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Itulah kenapa Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Dan ayat ini sering dipotong di situ, saudaraku. Sangat disayangkan. Ada lanjutannya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itulah jalan menuju Bapa. Nanti saudara baca lagi di Ibrani pasal 10 ayat 19, dengan darah Yesus sekarang kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam ruang kudus Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Yesus itu membawa kita kembali kepada Bapa. Pengorbanan Yesus itu. Yesus itu adalah anak domba Allah yang disembelih. Kalau saudara lihat perjanjian lama, ada sembelihan domba-domba ya, untuk mendamaikan, untuk menghapus dosa yang dilakukan oleh umat. Demikian Yesus sebagai anak domba Allah menebus kita, menghapus dosa kita agar kita layak kepada Bapa di surga. Dengan kita datang kepada Bapa di surga, saudaraku, maka kita terjalin satu persekutuan dengan Bapa. Seperti Tuhan Yesus yang dalam sepanjang hidupnya dia selalu bersekutu dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus berdoa pagi-pagi. Berdoa kepada siapa? Bapa di surga. Ya, di Taman Getsemani dia berdoa kepada Bapa di surga. Sepanjang hidupnya dia bersekutu dengan Bapa. Sehingga ia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, didikan Bapa diberikan melalui pengalaman hidup yang dialami seseorang secara konkret setiap hari. Saudara yang telah diberi fasilitas akses untuk menghampiri Bapa dengan firman yang kita pelajari dan dikonfirmasi lewat setiap kehidupan, kejadian dalam kehidupan kita, saudara akan semakin memahami, mengenal Bapa itu. Semakin mengenal Dia, semakin mengenal kehendaknya. Firman Tuhan itu tidak hanya tertulis, tetapi juga menjadi rema. Firman Tuhan tidak secara logos dalam perenungan, tetapi saudaraku benar-benar kita alami. Amin saudaraku. Dia menjadi rema yang menghidupkan kita, saudara. Saya percaya banyak orang Kristen yang selama dalam kekristenannya dia tidak mengalami Bapa, saudara. Tidak mengalami Allah. Karena apa, saudaraku? Dia tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tidak hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Dia tidak membawa hidupnya, menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Bapa di surga, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengalaman hidup yang memuat didikan Bapa tentu sering tidak mengenakan kita, membuat hidup kita tidak nyaman. Alkitab katakan di dalam Ibrani 12 ayat 11, mendatangkan duka cita. Yaitu pengalaman yang menyakitkan dan benar-benar melukai. Tetapi saudaraku, pengalaman seperti itu efektif mengubah
orang percaya. Seperti jemaat mula-mula, saudaraku. Mereka mengalami aniaya. Tapi saudara lihat bagaimana perkembangan, pertumbuhan kekristenan. Bukan secara kuantitas, tetapi kualitasnya luar biasa. Ya. Tetapi sekitar tahun, ya, abad ketiga, keempat, kekristenan mulai diterima. Rohaniawan mendapat jubah, kehormatan, mahkota, kekuasaan. Justru saudara yang terkasih, kualitas kekristenan menjadi pudar. Sudah saling membunuh karena tidak sesuai dengan doktrin. Sehingga apa, saudaraku? Kualitas kekristenan itu, saudaraku, ya, tidak lagi murni. Orang percaya Tuhan merebut kekuasaan, merebut harta. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memang mendengar kebenaran secara logos, dalam arti dalam nalar kita. Dan itu baru melukis di dalam jiwa kita. Belum secara permanen di dalam hidup kita. Tetapi pengalaman konkret yang bertalian dengan kebenaran yang kita pelajari, ya, akan melibatkan emosi, perasaan dan batin kita. Hal ini akan menggores secara mendalam dalam jiwa kita dan membuat gambaran yang permanen dalam nurani kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, disinilah saudara Allah membawa kita memahami ajaran-ajarannya secara sempurna. Saudara tidak akan mengerti membalas kejahatan dengan kebaikan sebelum saudara mengalami itu. Sebelum saudara dijahati orang, saudara belum bisa mempraktekkan itu. Dan sekaligus saudara nggak tahu bagaimana rasanya membalas kejahatan dengan kebaikan itu. Kalau saudara tidak mempraktekkannya, saudara. Dan ketika kita lakukan, maka akan timbul kasih. Kita akan bisa mengasihi orang. Dulunya kita benci, kesel, tapi ketika kita membalas dengan kebaikan, disitulah timbul kasih. Timbul buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Ingat saudaraku, buah roh itu, saudaraku, itu semua hasil dari pergumulan kita. Orang tidak akan punya kasih kalau dia tidak belajar mengasihi, saudara. Apalagi pengendalian diri, buah roh yang terakhir itu, saudara. Kita tidak akan bisa mengendalikan diri kita kalau tidak pernah belajar. Kesetiaan apalagi, kemurahan, kelemah lembutan, semua hasil pergumulan kita. Nah, ketika kita dibawa oleh Allah, digarap oleh Allah, muncul itu karakter-karakter anak Allah, yaitu buah roh itu. Punya kasih, punya sukacita, damai sejahtera, sukacita, apalagi kelemah lembutan, kesetiaan. Itu buah itu akan muncul. Dan sering saya katakan bahwa buah roh itu adalah ciri anak Allah. Amin. Ciri anak Allah, karakter dari anak Allah itu. Yang menjadi permasalahan, apakah kita sudah mengalami buah roh itu? Jangan hanya sampai sebagai pajangan kita di rumah. Buah roh, dipajang itu banyak. Yang paling penting saudara, kita alami buah roh itu. Amin. Alami buah roh. Allah akan terus menggarap kita, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Allah, yang kita harapkan dan yang kita cari adalah berkat kekal dari Bapa kita melalui didikan Allah itu sendiri. Itu yang mau kita cari, saudaraku. Sering kita sebagai orang Kristen, ya, baru masalah sedikit kita sudah, Tuhan tolong.
Tuhan, bukakan jalan keluar. Loh saudaraku, Tuhan juga ingin kita belajar. Amin. Ya. Kalau baru mau belajar sudah minta Tuhan angkat persoalannya, bagaimana saudara mau belajar, saudara? Nah, ini bukan berarti kita minta masalah terus. Tentu semua seizin, seturut dengan kehendak Allah. Ada amin, saudaraku? Ya. Saya juga pernah jadi orang Kristen yang mau sedikit-sedikit masalah minta Tuhan, Tuhan angkat masalahku, cabut masalahku. Loh, enggak semudah itu, saudara. Kenapa? Yang pertama, dunia ini tempatnya masalah. Enggak mungkin tidak ada masalah. Apalagi pendeta yang sering saya sampaikan. Wah, bukan hanya tanggung masalahnya sendiri, masalah jemaat juga banyak, masalah keluarga. Yang kedua, saudaraku, Tuhan memakai masalah itu untuk memurnikan kita. Makanya ubah doa kita. Ketika kita mengalami masalah, Tuhan membimbing, Tuhan memberikan kekuatan, dan kita bisa belajar sesuatu di situ. Ada amin, saudaraku? Ya. Nah, kita baca yuk ayat yang tadi saya kutip di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ya, surat Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mendatangkan kebaikan. Jadi kadang hamba-hamba Tuhan itu suka-sukanya menafsirkan kebaikan. Ya. Kalau saudara kita bangkrut nanti dipulihkan. Ya. Kalau saudara tidak mengenal, tidak mengasihi Tuhan, saudaraku, itu bukan kebaikan. Ya. Kebaikan itu segala hal yang mengarahkan kita, ya, yang memurnikan karakter kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kebaikan itu harus memiliki nilai kekekalan. Itu kebaikan, saudaraku. Kebaikan itu adalah kita semakin bertumbuh dalam kerohanian. Bukan rumah satu terbakar, Tuhan ganti rumah dua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, sebab kebaikan ini adalah kebaikan yang membawa kita semakin mendekati rencana Allah atau memenuhi rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi dalam hal ini kebersamaan kita dengan Bapa di surga bukan sekedar menikmati berkat jasmani. Ya. Bukan sekedar kita menikmati berkat jasmani, tetapi yang paling penting adalah berkat kekalnya. Kita jangan picik sebagai orang Kristen, ya. Dari dulu ini hal yang mengganggu saya. Di gereja dari dulu, saudaraku, ya. Saya mendengar pendeta berkhotbah, kita diberkati. Bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Saya lihat orang-orang di gereja nggak banyak tuh yang kaya-kaya. Nggak banyak tuh yang jadi kepala, apalagi saudaraku. Banyakan masih jadi ekor. Nggak tahu ekor apa kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama ayat itu ditujukan kepada bangsa Israel yang sekarang sudah terbukti. Orang Israel punya kedudukan yang luar biasa di dunia ini, saudaraku. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya umat perjanjian baru, kita harus lebih menikmati berkat kekalnya. Kalau soal materi kedudukan itu berkat umum, saudaraku, bisa didapat oleh semua orang.
Makanya ada orang yang di luar Tuhan, wah bisa kaya raya, bisa. Orang Kristen aja kalah, saudara. Bisa. Orang di luar Tuhan bisa punya kedudukan yang tinggi, bisa. Ya. Kalau dia juga bekerja keras, ya, dia juga punya fasilitas, bisa, saudaraku. Nah, yang tidak bisa mereka miliki adalah berkat kekal atau berkat khusus, di mana semakin mengalami pertumbuhan sebagai anak-anak Allah. Ini tidak bisa, hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Ya. Hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya saudaraku, kita sebagai orang percaya disebut anak Allah. Anak-anak Allah. Sayang sekali banyak orang Kristen tidak tahu, ya, muatan di dalam sebutan sebagai anak-anak Allah. Cuma mengaku dalam mulut, ya, lalu karakter tidak berubah, saudara. Mengaku dalam mulut, tidak masuk dalam proses didikan Allah. Ini dalam Alkitab, dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 7, saudaraku. Ini anak-anak gampang, kata Alkitab. Dalam bahasa Alkitab itu notos. Kalau saudara baca terjemahan aslinya itu anak haram, anak gampang, anak yang tidak sah. Ya, kita baca yuk supaya kita lebih nyambung ya. Ibrani, surat Ibrani pasal 12 dari ayat 7 kita baca, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus derita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Kamu bukanlah anak. Anak di sini huios. Ya. Terus, tetapi anak-anak gampang, notos. Anak-anak yang tidak dididik, tidak mau dididik oleh bapaknya, saudara. Ayat 9 selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Nah, oke. Ayat 10, ayat terakhir. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ini orang tua jasmani. Orang tua jasmani itu mendidik kita sesuai apa yang mereka anggap baik, ya. Tapi kadang belum tentu baik, hanya apa yang mereka anggap baik. Oke? Tetapi Dia, Bapa kita, Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pengalaman yang berkualitas tinggi. Kehidupan setiap anak Allah adalah sekolah kehidupan, ya, agar kita orang percaya layak menerima mahkota surgawi. Agar kita memiliki kekudusan seperti kekudusan Bapa. 1 Petrus pasal 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita menjadi anak-anak Allah yang memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang dunia ini. Meskipun kita belum masuk ke langit baru, bumi baru, tapi di sini saudaraku kita sudah diproses. Prosesnya bukan di sana. Bukan setelah kita meninggal, tapi sekarang ini saudaraku kita diproses. Ya, agar kita menjadi anak-anaknya yang berkenan, ya, menjadi huios.
menjadi anak-anaknya yang sah, yang like father, like son, seperti Bapa demikianlah anak. Haruslah kau sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ya, Injil Matius 5 ayat 48. Nah, Bapak Ibu Saudara, didikan dari Bapa adalah kebutuhan yang mutlak yang harus kita alami. Kebutuhan jasmani hanya untuk kehidupan di bumi ini sementara. Tetapi didikan Bapa adalah berkat kekal yang mempersiapkan kita untuk masuk sebagai anak kerajaan Allah, sebagai keluarga kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, harus kita ingat, saudaraku, bahwa Bapa sangat peduli dengan kebutuhan jasmani kita tentunya, saudaraku. Firman Tuhan katakan, burung di udara dipelihara, bunga bakung dihias sedemikian rupa, meskipun nanti sore atau besok sudah layu lagi. Ya, apalagi kita, saudaraku. Apalagi kita pasti dipelihara Tuhan. Tetapi Bapa lebih tertarik menuntun kita orang percaya untuk menghiasi manusia batinia kita. Seperti Rasul Paulus berkata, manusia lahirianya semakin merosot, tetapi manusia batinianya semakin dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. Itu Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen harus dihiasi oleh Bapa, dididik oleh Bapa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita boleh menerima Tuhan Yesus menjadi orang Kristen. Ini kesempatan yang luar biasa. Ya. Jadi jangan hanya kita gunakan untuk mencari berkat Tuhan. Itu bagian Tuhan, pasti kita diberkati. Amin. Kita lakukan bagian kita. Kita mau dididik oleh Bapa di surga, saudara. Ya, meskipun Tuhan Yesus telah mati di kayu salib menjadi jalan atau akses kepada Bapa. Sayang sekali banyak orang Kristen tidak masuk melalui Tuhan Yesus. Mereka hanya bersuka-cita, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran. Tapi tidak datang kepada Bapa. Saya sering menemukan dalam perayaan Natal, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Udah titik di situ. Itu kalimat itu belum lengkap, saudara. Tujuannya belum jelas. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Akulah jalan, hodos bahasa aslinya, saudaraku. Lorong yang sempit, yang panjang. Maka Tuhan Yesus berkata, berjuanglah masuk melalui jalan yang sempit dan sesak itu, saudaraku. Ketika kita mau datang kepada Bapa, menghampiri Bapa, enggak gampang. Dunia mencegah kita, daging kita menolak. Iya, saudaraku, tidak gampang. Itulah jalan sempit itu, saudaraku. Hodos itu. Tetapi tidak ada pilihan lain bagi kita selain masuk melalui jalan ini. Karena itu satu-satunya jalan. Jadi pemahaman kita, Yesus satu-satunya jalan. Bukan hanya menuntun kita ke surga. Tetapi saudaraku, menghampiri Bapa, kembali kepada Bapa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, terpisah dari Bapa nih, saudaraku. Ya, kita diumpamakan seperti domba yang tersesat. Kita baca yuk ayatnya. 2 Petrus pasal 2.
1 Petrus ya Pak Saudara. 1 Petrus pasal 2. Ayat 24 sampai 25. Perhatikan ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Tubuh Tuhan Yesus tentunya. Di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ayat ini juga sering diperkosa atau dipelesetkan oleh para pemberita firman. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Dan kesembuhan itu sering diarahkan kepada kesembuhan jasmani. Penyakit yang disembuhkan bisa, bukan tidak bisa. Sangat bisa Allah menyembuhkan kita itu saudara. Tetapi kesembuhan di sini adalah, dalam konteks ini adalah kesembuhan manusia batinnya. Pikiran kita. Kok bisa kita baca ayat selanjutnya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kita disembuhkan dari kesesatan kita. Artinya kita dibawa kembali kepada Bapa oleh darah Yesus. Ayat referensinya yang sudah saya kutip. Coba kita baca supaya lebih jelas. Ibrani 10 ayat 19. Oke. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, apa? Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jadi setiap orang percaya harus datang. Oleh darah Yesus sekarang kita penuh keberanian dapat masuk. Untuk masuk ke tempat ruang kudus, yang pertama aksesnya sudah diberikan, kita yang harus masuk. Bukan Allah yang mendorong kita. Kita dengan memakai kehendak bebas kita masuk ke ruang kudus Allah. Ada amin saudara? Bertemu dengan Bapa dalam persekutuan sepanjang hidup kita. Itu luar biasa. Lebih dari apapun saudaraku. Dan itu menyenangkan hati Bapa. Amin. Ya. Saya pernah saksikan dulu anak saya masih kecil ini yang paling bungsu yang di ini. Dulu masih kecil. Waktu saya pulang pelayanan malam gitu kan. Wah, keluar tuh. Saya buka pintu, anak-anak saya 3 keluar karena kayak anak ayam datang nyusul. Satu, Pak, mana oleh-olehnya? Waduh, yang besar cari oleh-oleh. Yang kedua ngeluh, kok Bapak lama amat perginya? Tapi yang satu ini si bontot, dia datang dia peluk Papa. Dia nggak cari oleh-oleh, dia nggak tanya berapa lama, dia sudah ketemu bapaknya, dia peluk, senang. Dan sebagai bapaknya itu terharu, wah merasakan pelukannya. Bapak di surga juga seperti itu Bapak Ibu. Amin. Kita datang, kita peluk Bapak, kita hampiri Bapak. Jangan meragukan pemeliharaan Bapak. Tuhan berkata, kalau kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di surga. Justru orang yang pertanyakan, Bapak, Tuhan berkati aku, makan, minum, pakai. Saudara baca Matius 6 ayat 25. Itu orang-orang tidak mengenal Allah. Yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi orang yang mengenal Allah, ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi yang dimaksud datang melalui Yesus adalah kita hidup seperti Yesus hidup.
Banyak orang Kristen yang hanya beragama, menjalankan liturgi agama, tetapi tidak hidup seperti Yesus hidup. Sudah dari kecil Kristen sampai udah tua, suruh doa masih kaku. Suruh baca firman Tuhan nggak tahu. Suruh buka kitab Mazmur, carinya kitab Mansur. Aduh saudaraku, kita harus dekat dengan Bapa. Kita harus mengenal Dia, Dia pasti mengenal kita, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Ya. Kita harus bergairah. Pokoknya kalau berbicara, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu kesenangan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah pribadi yang real, yang nyata, yang seharusnya dapat kita rasakan. Kadang orang Kristen juga lebih percaya setan atau hantu daripada Tuhan. Ya, kalau dibilang di situ di pohon besar itu ada hantu, malam-malam dia takut di situ. Dia lewat diliatin, kena angin goyang lalu kabur kemana dia. Tapi kalau berbicara Tuhan ada di sini, nggak percayanya dia. Hanya mulutnya yang amin, tapi aktivitasnya aman, nggak ada Tuhan. Dia lebih percaya hantu daripada Tuhan, saudaraku. Kenapa bisa demikian? Karena dia belum mengalami Bapa. Kalau dia mengalami Bapa, dia tahu Bapa itu ada. Allah kita itu Maha hadir, omnipresent. Dia menyertai kita. Dia menyatakan dirinya Allah yang beserta kita, Immanuel. Dan itu bukan hanya waktu kita mau berpergian, Immanuel. Enggak. Setiap aktivitas kita, Allah kita menyertai hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, 1 Petrus pasal 1 ayat 17, ada konsekuensinya saudaraku. Jika kita menyebut Dia Bapa, yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup dalam hormat, penghormatanmu kepada Bapa di surga. Kita jangan sembarangan lagi. Seperti bangsa Israel, dia belum mengenal atau belum masuk, dipanggil Tuhan keluar dari tanah perbudakan. Hidupnya boleh buat apa saja, nggak ada konsekuensinya. Tapi ketika dia masuk perjanjian Allah, dia hidup dalam panggilan Allah, setiap tindakannya bisa mendukakan hati Tuhan. Demikian kita juga. Dulu kita bukan anak Allah, sekarang kita menjadi anak Allah. Setiap perbuatan kita bisa menyakiti hati Bapa kita. Amin. Anak orang lain buat kesalahan tidak begitu pengaruh dengan kita. Tapi kalau anak kita jangan buat kesalahan, nggak nurut sama kita aja udah kesel gitu kan. Betul para orang tua? Ya. Bapa di surga juga seperti itu. Makanya ayat firman Tuhan berkata, jika kamu menyebut Dia sebagai Bapa yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatan. Tidak ada KKN. Bapa kita tidak mengenal KKN, saudara. Ya, karena Dia kudus, Dia berintegritas tinggi. Dia tidak bisa mendustai kodratnya. Dia Allah yang adil. Oleh karena itu saudara, kita harus hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Nah Bapak Ibu Saudara, tanpa kita memiliki pengalaman dengan Bapa di surga, ibarat seseorang yang punya gudang beras dengan persiapan persediaan beras yang banyak, tapi dia tidak bisa atau tidak dapat menikmati nasi. Bayangin saudara, ada pepatah seperti tikus mati di lumbung padi. Banyak orang Kristen tuh
Waduh, saudaraku. Mati dia, saudaraku. Kerohanian nggak bertumbuh. Padahal Tuhan Yesus telah membuka akses untuk dia mengalami berkat yang melimpah. Dia mati, saudaraku. Nggak bertumbuh. Sayang sekali, saudaraku. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak menghampiri Bapa, tidak mengalami Bapa dalam hidupnya. Dia tidak mengalami pembentukan karakternya. Sehingga saudaraku, dia tetap menjadi orang yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tanpa mengalami Allah, sia-sialah kita beragama. Kita ke gereja, apalagi kita turut mengambil bagian dalam pelayanan gereja nih. Ini terjadi banyak hal kepada orang Kristen hari ini. Sehingga ada ayat firman Tuhan nanti yang bisa dialami oleh banyak orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan. Hanyalah kamu sekalian, aku tidak pernah mengenal kamu. Tuhan, aku telah bernubuat mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Ayat 21. Pasal 7 Matius. Tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang pertama, yang paling prinsip adalah menjadi anak-anak yang berkenan. Mereka kaya dengan pengalaman beragama, mengikuti berbagai kegiatan gereja nih, tetapi tidak mengalami Allah secara pribadi, real dan berlimpah. Kenapa saudaraku pulang dari gereja bukan lagi dalam hadirat Tuhan? Kita masing-masing cari tontonan apa yang kita sukai, pembahasan apa yang kita sukai. Udah. Jadi pembahasan tentang rohani itu hanya di gereja, nggak dibawa keluar. Ingat saudaraku, ibadah yang sejati kita itu bukan di sini. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Baru lanjutannya, jangan kamu serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayat 2. Amin. Harus berbeda saudaraku. Harus berbeda. Harus berbeda. Di dalam Korintus juga katakan, keluarlah, pisahkan dirimu, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan jangan puas dengan pengalaman-pengalaman pelayanan kita. Jangan puas. Jangan puas apa yang sudah kita kerjakan dalam pelayanan ini. Tapi puaslah ketika kerohanian kita bertumbuh, karakter kita berubah. Kita semakin serupa dengan Kristus. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau soal pelayanan saudaraku, banyak orang yang tidak takut akan Tuhan asal punya skill, punya kemampuan, punya keterampilan. Jadilah itu barang, kata orang Batak kan. Ya, tapi hadirat nggak ada. Nggak ada. Di dalam pelayanan nggak ada hadirat Tuhan yang turun. Di gereja banyak hadirat, ada hadirat WL, pemusik, banyak. Tapi yang kita perlukan itu hadirat Allah turun, berubah kita. Roh Allah hadir. Itu yang paling utama saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengalaman keagamaan belum bisa atau belum dapat mewakili pengenalan kita akan Allah yang luar biasa itu. Kalau kita hanya memiliki pengalaman keberagamaan, maka terbangunlah sosok Allah yang tidak sesuai dengan sosok Allah yang sesungguhnya. Ya. Makanya di gereja orang hanya tahu Allah itu baik, luar biasa. Oh iya, tapi tahu nggak Allah juga Allah yang menghanguskan, Allah yang kudus, Allah yang suci. Dan itu jarang sekali diajarkan gereja.
Ya. Dia Allah yang baik, amin. Bukan baik, sangat baik tahu. Luar biasa. Tapi dia juga Allah yang suci. Dia Allah yang menghanguskan. Allah yang tidak bisa kompromi, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ya. Sering Allah-Allah seperti ini, Allah yang hanya digambarkan. Allah sosok yang baik. Ya, ini Allah yang fantasi, bukan Allah yang di dalam Alkitab, saudaraku. Nah, oleh karena itu kita harus percaya bahwa untuk mengalami Allah kita harus dengan sungguh-sungguh, ya, tidak perlu karunia khusus. Yang penting saudara buka hati, mau hidup taat dengan firman Tuhan, saudara pasti akan mengalami Tuhan, saudara. Sebab setiap kita memiliki anugerah, kesempatan yang sama, fasilitas yang sama untuk mengalami Tuhan. Enggak ada pendeta lebih banyak kesempatannya. Lalu jemaat agak sedikit, enggak ada. Sama kita, saudara. Sama. Cuma pendeta itu yang tahu banyak, dituntut banyak, saudara. Tapi kita sama-sama bisa mengalami Tuhan. Dan kita tidak perlu juga melihat terlebih dulu bukti-bukti dan tanda nyata secara lahiriah. Karena kita sudah tahu, kita sudah mengalami, kita taat firman-Nya, Allah nyata dalam hidup kita. Kita mengalami Allah yang hidup, Bapa yang mengasihi kita. Amin. Tuhan memberkati. Waktu tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu, Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu, Bapa. Ku dekat erat Engkau, dalam lerung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankan menjadi kekasih abadi. Dari awal saudara, kita bangkit berdiri yuk. Kita naikkan pujian ini dari awal. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu, Bapa. Amin, Bapa. Inilah kerinduan kami, berjalan bersama-Mu senantiasa, menikmati cinta-Mu, Bapa. Ku dekat Engkau, ya Bapa. Ku dekat erat Engkau, dalam lerung jiwa menyatu denganmu. Perkenankan kami menjadi kekasih abadi-Mu. Katakan, haus hatiku selalu, bersama Yahweh Bapa kami, Bapa. Setiap waktu dimanapun, berada, kami bersama-Mu, Bapa. Yang aku perlu hanya diri-Mu, yang aku perlu hanyalah diri satu-satunya. Amin. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, Bapak kita Bapak yang sangat baik. Dia pasti ingin selalu berjalan dengan kita, saudara. Seperti waktu Adam dan Hawa diciptakan,
Bapa hadir, tapi dosa memisahkan kebersamaan manusia itu dengan Bapa. Hati Bapa didukakan, hati Bapa sedih ketika manusia sebagai anak-anaknya terpisah. Lalu dia mengutus putra tunggalnya untuk membawa kita kembali kepada Bapa, supaya kebersamaan yang awal itu boleh kembali terjalin juga. Dan ini lebih dari semua apapun yang boleh kita terima di dunia ini, lebih dari segala-galanya. Kalau kita boleh berjalan bersama dengan Bapa di surga, dengan Allah yang Maha Kuasa, siapakah lawan kita, saudara? Berkat apa yang tidak akan diberikannya kepada kita? Di dalam surat Roma pasal 8 ayat 31 berkata demikian, jika anaknya saja sudah berikan kepada kita, tidak mungkin segala sesuatu tidak diberikan kepada kita. Sebagai orang percaya, bukan berkat jasmani yang kita cari, Bapak Saudara, tapi kebersamaan dengan Bapa. Kita bisa merasa sentuhan Bapa di surga, menemani, membentuk hidup kita menjadi pribadi yang seperti anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah berkat kekal, berkat yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, tumbuhkan kerinduan kita, tumbuhkan kehausan kita bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Kita naikkan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun ku berada, kami boleh bersamamu ya Bapa. Oh haleluya. Kami bersyukur, hanya Kau satu-satu yang satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Ku tinggal tetap di hadirat ya Bapa. Mari kita berikan kemuliaan buat Bapa kita yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan Tuhan di hadapan Bapa kita. Dia yang selalu menolong kita, selalu memegang tangan kita. Pegang tanganku, pegang tangan, pegang tangan. Janganlah Tuhan lalu bila bertahan. Pegang tanganku, pegang tangan. Haleluya. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalu bila bertahan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, umat tebusan Allah, anak-anak Allah, terimalah semua berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan yang erat yang manis bersama dengan Roh Kudus memberkati kita mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati dan telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin.